Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan beberapa kisah para penghina Nabi Muhammad SAW yang berakhir tragis. Kisah pertama, dikutip dari buku, 100 Kisah Menarik Penuh Ibrah, karya Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, dari Anas radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan, dulu ada seorang Nasrani yang masuk Islam dan membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran serta menulisnya untuk Nabi. Lalu dia murtad kembali ke agama Nasrani dan menghina Nabi seraya berkata, Muhammad itu tidak tahu kecuali apa yang dituliskan untuknya saja. Tak lama kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan orang tersebut, dan orang-orang pun menguburnya. Namun keesokan harinya ternyata jasadnya masih tergeletak di atas tanah. Mereka pun mengatakan, ini pasti perbuatan Muhammad dan para sahabatnya. Mereka telah menggali kuburan kawan mereka itu lalu membiarkannya begitu saja. Kemudian mereka menggali lagi kuburan itu sedalam mungkin yang mereka mampu dan menguburkannya kembali. Namun keesokan harinya mayat tersebut kembali tergeletak lagi di atas tanah. Akhirnya mereka pun menyadari bahwa ini bukan perbuatan manusia, sehingga mereka membuang mayatnya begitu saja. Jasadnya tidak diterima bumi karena menghina Rasulullah. Nauzubillah min zalik. Kisah kedua, Imam As-Sahabi menceritakan dari Al-Qadi Abu Taib. Suatu ketika, kami pernah taklim di Masjid Jami Al-Mansur, lalu tiba-tiba datang seorang pemuda dari Khurasan menanyakan perihal masalah Al-Musyarah serta meminta dalilnya sekaligus. Pertanyaan pemuda itu pun dijawab dengan membawakan hadits dari Abu Hurairah. Kemudian pemuda yang bermazhab Hanafiyah itu berkata dengan nada mencela bahwa Abu Hurairah tidak diterima hadisnya. Belum selesai ucapannya, kemudian tiba-tiba ada ular besar yang menjatuhinya dari atap masjid. Melihat kejadian itu, orang-orang berlarian ketakutan. Ular itu terus mengejar pemuda tadi. Orang-orang berkata kepadanya, taubatlah, taubatlah. Pemuda itu berkata, saya bertaubat. Dan ular itu pun hilang tanpa bekas. Kisah ketiga, Imam Muhammad bin Ismail menyebutkan dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, saya mendengar dalam sebagian hikayat bahwa ada sebagian ahli bidah ketika mendengar sabda Nabi, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia memasukkan tangannya ke bejana sehingga dia mencucinya terlebih dahulu, sebab dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Hadis riwayat Muslim nomor 103. Ahli bidah itu dengan nada mencela berkata, saya tahu kau di mana tanganku bermalam, ya pasti di atas kasurlah. Maka ketika terbangun di pagi hari, ternyata dia memasukkan tangannya ke duburnya hingga sampai siku-sikunya. Nauzubillah. Kisah keempat, Imam An-Nawawi menceritakan kisah yang hampir mirip dengan cerita di atas. Ada seorang yang berakidah jelek dari kota Busra pada awal tahun 665 Hijriah. Dia punya seorang anak yang soleh. Suatu hari, anaknya datang dari gurunya yang soleh sambil membawa siwak. Ayahnya mengatakan dengan nada mengejek, gurumu telah memberimu apa? Sang anak menjawab, siwak ini. Lalu sang ayah mengambil siwak itu dan meletakkan di duburnya sebagai penghinaan. Selang beberapa hari, sang ayah tersebut mengeluarkan dari duburnya sejenis ikan. Lalu setelah itu, selang 2 hari berikutnya orang itu meninggal dunia. Kisah kelima, diceritakan oleh Ad-Dainawari dari Ahmad bin Syuaib. Abu Dawud As-Sijistani berkata, suatu ketika kami belajar kepada seorang ahli hadits, ketika guru kami menyampaikan hadits Nabi, para malaikat meletakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Di dalam majelis ada seorang pengikut Mu'tazilah yang melecehkan hadits ini seraya berkata, demi Allah, besok saya akan mengenakan sandal yang berpaku lalu akan kuinjakkan ke sayap para malaikat. Dia pun melakukannya, dan kedua kakinya langsung keras sehingga dimakan oleh rayap. Kisah keenam, Abu Yahya Zakaria As-Saji berkata, pernah kami berjalan di kampung kota Basrah menuju rumah sebagian ahli hadits. Kami pun tergesa-gesa berjalan cepat menuju rumahnya. Dalam rombongan kami, ada seorang yang berkata dengan nada mengejek, angkatlah kaki kalian dari sayap para malaikat, janganlah kalian memecahkannya. Seketika orang itu tidak bisa berjalan. Dia tetap di tempatnya sampai kedua kakinya kering dan jatuh. Sahabat Muslim, itulah sederet kisah orang-orang yang menghina Rasulullah SAW dan mencela hadits Nabi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari azabnya dan memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk selalu memuliakan Rasulullah SAW dan sunnah-sunnahnya.